يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Allah Ta'ala waliyan la illa ala husnil khuluq wassakha. Allah tidak akan membuat tabiat seorang wali itu kecuali atas baik akhlak dan pemurah. Allah tidak akan membuat tabiat orang wali kecuali orang wali itu baik akhlak. Dicela orang pada membalas, disakiti orang pada melawan. Nah, ini tanda-tanda kewalian dan pemurah. Kalau kikir, ada mau orang wali kikir, karena kikir itu ba'idun minan nar qaribun. Kikir itu ba'idun minal jannah qarib minan nar. Qarib minan nar, kikir itu dekat neraka, jauh daripada surga. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah, fa innallaha ma'rufun bi kamalihi wa jamalihi, wal waliyyu makhluqun mithluk ya'kulu kama ta'kul wa yashrab kama tashrab. Mengenali seorang wali lebih sulit daripada mengenal Allah, karena Allah itu dikenal dengan kesempurnaan dan keelokannya, sedangkan wali itu makhluk seperti engkau. Dia makan seperti engkau makan, dia minum seperti engkau minum, dia kawin seperti engkau kawin, dia sakit seperti engkau sakit. Wa iza aradallah ay yu'arrifaka biwaliyin tawahanka wujuda basyariyatih wa ashhadaka wujuda khususiyatih. Apabila Allah menghendaki mengenalkan engkau kepada seorang walinya, maka Allah lipat daripada engkau adanya sifat kemanusiaan si wali tadi, dan Allah saksikan akan engkau adanya kekhususan si wali itu. Artinya apabila Allah hendak memperlihatkan kepada kita itu seorang wali, maka Allah bukakan karamat bagi si wali itu. Nah, kita diperlihatkan karamat si wali itu. Kita melihat si jin terbang umpamanya, kita melihat si jin ada di mana-mana. Kita melihat hal-hal yang menyalahi adat. Nah, ini Allah memberikan kepada kita kemuliaan, diperlihatkan kita kepada kekasihnya. Nah, ini orang yang diistimewakan Allah, diperlihatkan Allah kepadanya barang berharga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah kadang memperlihatkan kepada kita kekasih-kekasihnya itu? Kenapa Allah kadang membuka kepada kita mana wali-wali itu? Wallahi ma hajabahum anka illa min adami sidqik. Dalam kitab Iqazul Himam disebutkan, demi Allah, Allah itu tidak mendinding para wali dari engkau, melainkan karena ketidakjujuran engkau. Nah, karena kita ini belum jadi orang jujur, kita belum jadi orang yang amanah, kita belum jadi orang yang mulia, sehingga Allah mendinding kita untuk melihat dengan kasat mata para wali-wali itu. Waqad qila, sungguh dikata orang, laula su'u adabika ma'ahum la rafa'allahu al-hijab bainaka wa bainahum wa ashabahum ma'ak. Jikalau tidak sebab jahatnya adab engkau beserta mereka, niscaya Allah angkat dinding antara engkau dan antara wali itu, dan Allah sertakan mereka dengan engkau. Allah tahu bahwa kita ini kalau diperlihatkan dengan si wali itu, kita ini masih kurang adab. Nah, Allah tahu kita ini dilihatkan Allah orang wali, kita masih kurang adab dengan mereka.
Sehingga Allah tutupi mereka untuk keselamatan kita sebenarnya. Karena kalau sudah kita diperlihatkan Allah karamah seorang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, itu hukuman yang berat bagi kita, hukuman rohani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seseorang itu akan dapat berkahnya wali, akan dapat rahmatnya si wali itu. Maksudnya dapat rahmat wali itu, dapat percikan rahmat yang diberikan Allah kepada wali itu, dengan syarat dua hal. Pertama, kita mempercayai bahwa dia itu wali. Yang kedua, kita baik adab atau menghormati kepada seorang wali itu. Nah, apabila kita sudah husnuzan, menyangka bahwa ini orang ini wali nih, gimana tahunya pada wali? Ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Atau kita tahunya ini orang wali karena dikabarkan oleh orang-orang di mana-mana. Nah, mengabarkannya orang-orang yang mulia. Nah, berarti ini orang ada tanda-tanda kewaliannya. Nah, orang ini akan memberikan rahmatnya kepada kita. Artinya rahmat yang diberikan Allah kepadanya itu sampai kepada kita apabila kita percaya dan hormat baik adab kepada mereka. Nah, apabila kita ini tidak mempercayainya atau kita tidak baik adab besertanya, walaupun kita guring sebentar, kita kada akan dapat rahmatnya. Sakalambu guring kada dapat apa-apanya. Kalau ini orang kada mempercayai ini orang wali, atau percaya cuma kada menghormati juga. Nah, kenapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu dapat berkat dari Rasulullah, dapat rahmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, mereka dapat bagian rahmat itu karena sahabat itu beriman kepada Rasulullah dan sangat beradab kepada Rasulullah. Kenapa Abu Jahal yang tiap hari bersama Rasulullah, Abu Lahab bersama Rasulullah, kenapa mereka tidak dapat berkah Rasulullah? Karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak menghormati Rasulullah. Nah, itu masalahnya, bukan kedekatan fisik, itu bukan. Kadang-kadang orang yang di seberang pulau dapat rahmat dari seorang wali. Orang-orang yang serumah dengannya tidak dapat rahmat, tidak dapat berkahnya. Kenapa? Orang rumah ini mungkin kadang mempercayai bahwa itu wali, atau percaya cuma tidak menghormatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini wali adalah merupakan barang yang berharga milik Allah, dan Allah kada akan memperlihatkan seorang wali kecuali bagi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama yang disebutkan dalam hikmah ke-105 tadi. Yang kedua, wa zahara bi 'azamatir rububiyah bi izharil 'ubudiyah. Allah itu nampak dengan kebesaran ketuhanannya pada menampakkan kehambaannya. Nah, artinya zahara 'azamatur rabb fi zullil 'abdi wa ghinahu fi faqrih wa quwwatuhu fi dha'fih. Nah, kalau kita hendak melihat kebesaran Allah, lihati seorang manusia yang mana manusia sangat lemah mereka itu. Kalau kita ingin melihat bagaimana kayanya Allah, lihat manusia. Niscaya kita lihat bahwa Allah itu maha kaya dan ini manusia maha fakir. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan Allah, lihatlah manusia, betapa lemahnya manusia itu. Nah, jadi Allah itu nampak di tengah-tengah kelemahan makhluknya. Makanya ada istilah man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya.
Artinya apa? Dia akan melihat kekuatan Tuhannya pada kelemahan dirinya. Dia akan melihat kekayaan Tuhannya pada keberhajatan dirinya. Manusia ini bagaimanapun kaya raya tetap fakir. Tetap fakir. Tetap berhajat artinya. Nah, kalau hendak melihat keagungan kebesaran Tuhan, maka lihatlah kehinaan diri kita. Di situ akan nampak bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sebenarnya isyarah daripada man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya itu hina, maka dia akan keluar cermin Allah itu maha mulia. Orang yang melihat dirinya ini fakir miskin, dia akan melihat di cermin itu bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang ditunjuk oleh bagian kedua daripada hikmah yang ke-105 ini. Jadi sebagaimana Allah menyembunyikan kebesarannya di dalam diri walinya dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan pada diri si wali, dan Allah memperlihatkan keagungannya, kekayaannya pada kehinaan dan kefakiran hambanya itu. Begitu kita lihat orang fakir, kita langsung ingat kayanya Allah. Melihat lemahnya manusia, kita langsung ingat kuatnya Allah. Kita melihat hinanya manusia, kita ingat mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi.